Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, kita berjumpa kembali di channel YouTube saya Datu STM dengan saya sendiri Rizky Pratama Lubis. Pada video kali ini saya telah membuat sebuah aplikasi pengolahan citra dengan menggunakan median filter untuk mengatasi noise cell, noise paper, dan noise cell and paper yang terdapat pada sebuah gambar atau citra. Inilah tampilan awal aplikasi yang saya buat berbasis website. Teman-teman, saya ingatkan kembali jangan lupa subscribe dan like semua video di channel saya Datu STM. Teman-teman, terlebih dahulu kita akan membahas dulu tentang pengenalan apa itu median filter. Median filter adalah sebuah metode pengolahan citra yang digunakan untuk menghilangkan noise atau gangguan atau draw pada sebuah gambar atau citra dengan cara mengganti nilai suatu pixel dengan nilai tengah dalam kurung median dari pixel-pixel tetangganya. Noise yang bakalan kita atasi terdiri dari cell noise, adalah noise yang menimbulkan bintik-bintik putih terang pada citra dengan nilai pixel 255 pada citra 8 bit ya, yang menghasilkan nilai 256 sama dengan 255. Kenapa dibilang 0 sampai 255? Karena dalam bahasa komputer angka yang pertama kali dimulai yaitu angka 0. Jadi 255 sama dengan 256. Oke, yang kedua, paper noise adalah noise yang menimbulkan bintik-bintik hitam gelap pada citra. Nilai pixelnya dihitung dari 0. Lalu, cell and paper noise adalah gabungan antara cell noise bintik putih dan paper noise bintik hitam yang muncul secara acak pada citra atau gambar. Nilai nilai pixelnya terdiri dari 0 dan 255 atau dapat dikatakan impulse noise. Oke, kalau dalam citra RBG atau red, green, blue atau merah, hitungan nilai pixelnya 0 sampai 255, begitu juga dengan warna hijau 0 sampai 255 dan juga citra warna biru 0 sampai 255. Oke, adapun contoh citra yang terdampak noise dapat dilihat pada citra pertama, citra noise cell. Nah, ini fotonya menampilkan bintik-bintik putih pada sebuah gambar atau citra. Lalu noise paper terlihat pada gambar yang ini, yaitu menampilkan bintik-bintik hitam yang terdapat pada gambar. Dan noise cell and paper dapat dilihat pada gambar 3 ini, menampilkan bintik-bintik putih dan bintik-bintik hitam pada sebuah gambar atau citra. Inilah sekilas tentang median filter dan ketiga noise yang tadi akan kita bahas. Selanjutnya, kita akan menghitung secara manual contoh perhitungan median filter yang telah saya buat sebelumnya. Di sini kita menggunakan citra ukuran 5x5 yang akan kita ganti nilai pixelnya, yaitu nilai pixel yang berada di tengah. Ini yang saya blok warna merah. Sedangkan nilai tepi pada horizontal atau lurus ini tidak akan berubah, tetap sama. Begitu juga dengan nilai pixel yang berada pada titik vertikal yaitu mendatar juga tidak akan kita ubah karena nilainya tetap. Yang kita ganti hanya nilai tengahnya saja. Rumusan median filter sini seperti contoh F dalam kurung XY sama dengan median buka kurung kurawa G dalam kurung S, T tutup kurung dan kurung kurawa. Fs itu ialah titik koordinat XY atau citra keluaran hasil filter, dan G dalam kurung ST adalah citra masukan atau nilai pixel tetangga. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Nah, inilah sekilas tentang perumusan median filter. Adapun contoh dari median filter ini saya ambil dari sebuah buku. Oke, dapat dilihat. Ini buku yang cukup terkenal semasa saya kuliah. Oke, kita kembali ke perhitungan wordnya. Nah, adapun citra input yang saya ambil nilai pixelnya seperti yang tadi contoh di buku. Pertama kita ambil dulu nilai pixel awal, yaitu ukuran 3x3 dengan titik koordinat langkah A
pixel XY 1,1, angka 10 pojok kiri atas yang akan kita ganti, yaitu yang saya ada tandai warna merah. Setelah kita ambil nilai pixelnya, kita letakkan di sini biar nampak lebih jelas. Ukuran 3 kali 3 sama dengan 9 pixel. Flatten yaitu proses meratakan array yang bertingkat. Jadi kita ambil dulu angka di sini 565. Nah, kita ambil angka yang saya blok ini, kita letakkan pada flatten 565 di sini. Lalu kita ambil angka selanjutnya 9 10 1 yang ini. Kita letakkan di sini 9 10 1. Lalu kita ambil lagi nilai pixel selanjutnya 5 6 10 seperti ini. Kita ambil sini 5 6 10. Setelah data flattennya sudah selesai, baru kita buat dulu angka terurut atau sortir dari angka flatten ini. Oke, kita urutkan 1 5 5 5 6 6 9 10 10. Seperti inilah angkanya. Lalu kita ambil nilai tengahnya. Yang mana nilai tengahnya? Nilai tengah itu berada posisi 1 5 5 4. Jadi dia dihitung 1 2 3 4. Maka angka tengahnya itu berada di posisi angka 6. Begitu juga dengan posisi kanan. 1 2 3 4. Oke, jadi 4 ke kiri, 4 ke kanan. Maka nilai tengah-tengahnya median itu adalah kita tetapkan sebagai angka 6. Jadi angka 10 yang tadi kita nilai pixel lama akan diganti dengan nilai pixel baru, yaitu angka 6. Oke, teman-teman, itulah adalah langkah A. Untuk langkah yang B, langkah B, nah ini dia. Pixel XY untuk titik koordinatnya XY-nya 1,2 itu berada di posisi pixel tetangga. Kita ambillah nilai pixel 3 kali 3 sama dengan 9 pixel. Titik koordinatnya 1, sini Y-nya 2. Ya, jadi yang akan diganti adalah angka 1. Kita ambil nilai pixelnya yang ini. Lalu kita akan hitung nilai pixelnya seperti ini. 6 5 7. Letakkan di sini 6, ada flatten 6 5 7. Lalu kita ambil lagi angka pixel selanjutnya 10 1 3. Nah, ini kita ambil nilai pixelnya, kita letakkan di sini 10 1 3. Lalu kita ambil lagi nilai pixel yang terakhir 6 10 3. Kita buat di sini 6 10 3. Oke, setelah array bertingkatnya sudah kita buat pada flatten, lalu kita buat dulu terurutnya atau sortirnya. Sortir itu kita ngambil nilai min paling rendah hingga max atau nilai paling tinggi. Pada flatten, angka yang paling kecil kita letakkan dulu di depan, yaitu seperti ini 1 3 3 5 6 6 7 10 10. Jadi kita urutkan angka dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu kita ambil dulu 4 pixel dari kiri. 1 2 3 4. Oke. Udah. Setelah itu kita ambil pixel dulu 4 pixel dari kanan. 10 10 7 6. Maka nilai median atau titik tengahnya berada di angka 6. Kita buat di sini mediannya 6. Berarti angka 1 pixel yang lama akan kita gantikan dengan nilai pixel baru, yaitu 6. Oke, teman-teman, sampai sini saya harap sudah paham. Lalu kita hitung ke langkah C. Pixel XY-nya 1,3. Nilai akan diganti pixel awalnya yaitu angka 3. Ini dia pixel terakhir, pixel ukuran 1,3, koordinat 1,3 kita letakkan di sini. Yang kita ganti adalah angka yang saya buat tanda merah. Oke, kita masuk dalam perhitungan median seperti ini. 578, kita buat di sini 578 pada flattennya. Lalu kita ambil angka selanjutnya 132, kita buat di sini 132. Lalu kita buat lagi angka selanjutnya 1032, kita buat di sini 1032. Maka nilai array bertingkatnya telah kita letakkan pada flatten. Lalu kita buat dulu terurut dari flattennya ini mana angka yang terkecil hingga angka terbesar. Kita buat max minnya. Kita ambil 1 2 2 3 3 5 7 8 10.
sudah terurut sesuai dengan perumusannya. Lalu kita buat nilai mediannya. Kita ambil 4 titik dari awal nilai pikselnya, 1, 2, 2, 3, ini 4 dari kiri. Lalu kita ambil nilai piksel dari kanannya 4 juga, 10, 8, 7, 5. Maka nilai piksel mediannya, nilai tengahnya berada di angka 3. Maka nilai piksel yang lama angka 3 akan digantikan nilai piksel yang baru, yaitu angka 3, tetap sama, dia tidak berubah. Oke, kita masuk ke langkah ke D, yaitu piksel dengan koordinat XY-nya 2,1. Di sini adalah angka 2, di sini ada angka 1, maka titik koordinatnya 2,1. Angka yang akan kita ganti yaitu angka 6 yang saya tandai warna merah. Lalu nilai pikselnya 3,3, 3 kali 3 atau 9 piksel. Oke, kita ubah ke sini. Kenapa kita ngambil ke bawah? Karena di samping 1,3 sudah paling sudut ya. Yang ini sudah paling sudut, tidak bisa lagi kita pindahkan ke piksel tetangga selanjutnya. Maka kita pindah ke bawah. Oke, ini ke bawah tengah ya. Nah, ini dengan titik koordinat 2,1. Angka 6 yang akan terganti. Lalu kita buat perhitungan mediannya. Kita ambil dulu nilai patternnya atau array bertingkatnya. 9, 10, 1. Nah, ini kita buat di sini 9, 10, 1. Lalu kita buat sini 5, 6, 10. Nah, kita buat di sini juga 5, 6, 10. Lalu kita buat sini lagi 7, 4, 4. Nah, kita buat di sini 7, 4, 4. Setelah patternnya atau array bertingkatnya sudah siap, maka data ini akan kita urutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Kita buat langkah kedua, yaitu terurut atau disortir. 1, 4, 4, 5, 4, 5, 1, 4, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10. Nah, sekarang setelah sudah terurut, kita carilah nilai mediannya atau nilai tengahnya. Kita ukur dari 4 nilai piksel dari kiri, 1, 2, 3, 4. Dari kiri yaitu udah 4. Dari kanan kita ambil 10, 1, 2, 3, 4. Maka nilai mediannya itu terletak pada angka 6. Yang di sini kita ambil nilai median untuk 6. Maka nilai piksel yang lama 6 akan digantikan dengan nilai piksel yang baru, nilai tetangganya yaitu angka 6 walaupun tetap sama. Oke, kita masuk ke langkah E. Langkah E titik koordinatnya XY 2,2. Angka yang diganti yaitu angka 10. Ini dia, kita pindah lagi ke piksel tetangganya yang saya blok ini. Lalu angka tengah yang saya buat adalah angka 10. Nah, seperti ini. Oke, kita buat dulu array bertingkatnya. Nilainya itu kita ambil di sini 10, 1, 3. Kita buat sini 10, 1, 3. Lalu kita buat sini 6, 10, 3. Kita buat di sini 6, 10, 3. Lalu kita buat lagi 4, 4, 5. Kita buat lagi di selanjutnya, angka selanjutnya 4, 4, 5. Maka inilah nilai pattern atau array bertingkatnya. Setelah array bertingkatnya sudah dibuat, baru kita buat langkah terurutnya. Terurut itu nilai minimum sampai nilai maksimum ya. Nanti dari nilai pattern ini kita urutkan dari angka terkecil hingga angka terbesar. Data pattern setelah terurut yaitu 1, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 10, 10. Maka dalam median kita buat dulu 4 nilai piksel dari kiri. 1, 2, 3, 4 dari kiri. Lalu nilai piksel dari kanan juga mesti 4. 1, 2, 3, 4. Maka nilai piksel atau nilai median di tengah nilai piksel ini adalah angka 4. 4 ini kita buat. Oke, maka nilai piksel yang lama yaitu 10 akan tergantikan dengan nilai baru yaitu nilai piksel yang 4. Oke, kita masuk ke langkah F. Oke, langkah F di sini ada langkah F ya. Untuk titik koordinat 2,3. Oke, gambar piksel tetangganya ya. 2,3 yang akan diganti yaitu angka 3 yang standar warna merah. Setelah tandai, saya ambil 3 piksel terakhir. Nah, setelah ini kita akan turun ke bawah. Kenapa? Turun ke bawah karena nilai piksel kotak piksel ini
kotak pixel ini sudah tidak bisa lagi dipindahkan ke nilai pixel tetangga karena sudah habis. Karena nanti kita pindah ke bawah. Kita buat nilai pixel seperti ini. Yang akan terganti adalah angka 3. Seperti biasa, nilai patternnya yang kita ambil adalah 132. Kita buat di sini 132. Nilai selanjutnya adalah 1032. Kita buat di 1032, 451. Oke, kita buat sini 451. Maka data array bertingkatnya sudah kita buat. Lalu kita buat dulu langkah selanjutnya terurut atau disortir. Dari data Platen itu kita cari dulu angka terkecil sampai angka terbesarnya. Oke, setelah terurutkan maka angkanya adalah 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 10. Oke, sudah terurut ya dari angka terkecil sampai angka terbesar. Kita ambil 4 pixel dari kiri, 1, 2, 3, 4. Oke, kita ambil 4 pixel dari kanan, 10, 5, 4, 3. Maka nilai pixel median titik tengahnya berada di angka 3 seperti ini. Oke teman-teman, setelah di urutan 2,3 atau 2,3 sudah habis, tidak bisa lagi pindah ke kanan atau pindah ke pixel tetangganya, maka kita akan pindah ke bawah. Oke, untuk G ya, angka G, pixel XY-nya 3,1. Yang akan kita ganti yaitu data pixel, angka pixel lama yaitu 4 yang telah saya tandai ini warna merah. Lalu kita pindahkan ke bawah dan kita hitung dari nilai array bertingkatnya dulu. 5, 6, 10. Kita buat sini 5, 6, 10. Lalu 7, 4, 4. Kita buat di sini 7, 4, 4. Lalu kita buat lagi di sini 2, 3, 5. Kita buat di sini 2, 3, 5. Inilah array bertingkatnya ya. Setelah array kita buat dulu terurut dari angka terkecil yang ada pada pattern hingga angka terbesar. Kita buat urutannya seperti ini. 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 10. Lalu kita cari nilai mediannya di tengah. Kita buat dulu 4 pixel dari kiri, 2, 1, 2, 3, 4 dari kiri. Kita ambil juga dari kanan, 1, 2, 3, 4. Maka nilai median itu berada di angka 5 seperti ini. Maka nilai pixel yang lama yaitu angka 4 akan kita gantikan dengan nilai pixel angka 5 yang baru. Oke, kita masuk ke langkah H. Langkah A ini untuk nilai koordinat XY 3,2, angka yang akan diganti yaitu angka 4 seperti ini. Nilai pixelnya berpindah ya ke pixel tetangga, ukuran 3 kali 3 atau sama dengan 9 pixel. Lalu kita hitung dengan perhitungan median. 6, 10, 3. Kita ambil angka pixel pertama 6, 10, 3. Kita buat di sebelah pattern. Lalu 4, 4, 5. Lalu kita buat sini 4, 4, 5. Lalu kita buat sini lagi 3, 5, 3. Kita buat untuk yang terakhir 3, 5, 3. Lalu setelah langkah pertama sudah siap untuk patternnya atau array bertingkatnya, lalu kita buat terurut. Nah, terus dulu dari angka patternnya kita urutkan yang kecil hingga terbesar. 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 10. Lalu kita buat 4 pixel untuk mediannya, titik tengahnya kita ambil 4 pixel dari kiri. 3, 3, 3, 1, 2, 3, 4. Ya kan, kita ambil 4 pixel. 1, 2, 3, 4. Maka nilai median itu berada di angka 4. Oke, tetap sama ya. Dari angka pixel awal hingga pixel aksil nilainya angkanya 4. Lalu kita akan hitung terakhir. Kenapa terakhir? Kalau pada ukuran citra kali 5 sudah habis, tidak bisa lagi dipindahkan ke pixel tetangganya. Maka ini langkah yang terakhir yaitu langkah I, pixel XY 3,3. Angka yang akan diganti ialah angka 5 yang saya tanda warna merah seperti ini. Lalu kita hitung dengan perhitungan median filter. Pertama kita dapatkan dulu data array bertingkatnya 10, 32. Kita buat di sini 10, 32,
451, kita buat lagi 451, kita buat lagi 533, kita buat sini 533. Lalu setelah data Platon kita buat, langsung saja kita buat terurutnya seperti biasa. Terurut dari data di atas ialah angka min dulu ya, yang paling kecil 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 10. Setelah itu kita carilah nilai mediannya. Median itu 4 angka piksel ke kiri dan ke kanan hingga kita mendapatkan nilai mediannya 1, 2, 3, 4. Ini dari 4 piksel kita ambil dari kiri, lalu kita ambil 4 piksel dari kanan 1, 2, 3, 4. Maka angka median itu berada di angka 3 ini ya. Jadi angka piksel lama yaitu 5 akan kita ganti dengan nilai piksel baru yaitu 3. Nah, inilah hasil citranya yang tadi telah kita hitung dengan proses median menghasilkan angka 663, 643, 543. Ini citra hasil yang baru menggantikan data piksel citra yang lama. Yang ini nah, yang ini data piksel yang lama dan akan kita gantikan dengan data piksel yang baru dari hasil perhitungan median filter. Angka tepinya tetap sama, tidak berubah. Oke. Karena kita menggunakan median filter suatu filter non-linear, salah satu kategori dari order statistic filter. Oke. Setelah selesai teman-teman, inilah hasil perhitungan dari data perumusan median filter. Kita akan masuk ke pengkodingannya. Oke, teman-teman, di sini saya menggunakan software editor Notepad C++, yang dimana sini saya buat coding ya, coding CSS dan HTML untuk desain atau style sheet-nya. Nah, lalu kita akan masuk ke bahasa pemrograman JavaScript. Nah, ini ibaratkan kita membuat sebuah desain, kerangka website, lalu fungsi-fungsinya itu semua berada di JavaScript. Oke, kita akan pertama membahas secara sekilas ya. Maaf bila mana saya tidak memberikan detailnya karena codingnya terlalu panjang, tidak bisa saya jelas satu-satu. Di sini coding CSS pembukanya adalah style ya. Style. Sini adalah coding CSS untuk variabel nama atau untuk semua warna background, untuk warna color, tombol, warna teks semua berada di sini. Inilah body atau layout utama atau ibaratnya tampilan utama dari aplikasi. Ini coding studio. Nah, studio ini dia untuk tampilan kiri atas panel. Nah, ini panelnya, coding panelnya, panel kiri atas. Ini untuk brand ya, brand dan logo. Ini coding untuk menampilkan brand, logo dengan efek kaca buram atau glass morphic ya, glass morphic. Lalu di sini adalah coding tombol. Tombol ini ada warna biru. Sini adalah coding ghost, btn variabel btn lainnya atau tombol lainnya ghost untuk warna hijau. Dan sini ada btn alternatif ya untuk warna hijau, dan sini untuk btn noise ya untuk warna noise-nya ya, warna kuning ya. Dan sini adalah btn over untuk efek tombol saat didekatin mouse. Oke. Maaf, kita lanjut. Sini coding design untuk mini view, untuk layar kamera kecil atau mini preview-nya, kanvasnya ya. Nah, sini ya codingnya. Nah, di sini untuk range ini fungsinya untuk menampilkan angka 0 sampai 10. Untuk range itu ibaratnya slidernya. Nah, ini grid view. Grid view ini untuk menampilkan kanvas layar citra asli dan citra hasil ya. Kanvas ada titelnya, judulnya ya, kanvas videonya, ukurannya, warnanya. Sini menggunakan warna biru dengan efek dia glass
sekilas Morse ya, atau efek buram pada layar citra asli dan citra input, citra asli dan citra hasil. Sini is column ya, is column, coding is column ini dia digunakan untuk memberikan tulisan pada histogram dan layar ya. Transparansinya warna merah ya. Oke, warna merah untuk tampilan gambar layarnya pada histogram. Nah, sini coding tag atau credit post ya pada tampilan histogram ya, tag kredit ya. Nah, ini coding CSS untuk tampilan, bisa tampil di HP maupun di tablet ya. Nah, ini dia sekilas tentang coding CSS atau desain ya. Oke. Ini dia. Lalu kita akan pindah ke coding HTML, yaitu kerangka aplikasi websitenya. Kenapa saya bilang kerangka? Karena dia akan coding CSS ini akan dilengkapi dengan coding HTML untuk membuat tampilan desainnya semenarik mungkin. Ibaratnya kita tubuh manusia memakai baju. Oke. Sini dev class ya, dev class studio untuk panel kiri atas ya, ada brands dan logonya. Nah, ini untuk keterangan efek median filternya dan efek noise-nya itu berada di kiri atas kerangkanya. Dan ini untuk tombol di bawah logo atau brand. Sini kode HTML untuk text input mode. Terus ada tombol pilih gambar untuk memilih gambar secara manual. Tombol mematikan coding untuk tombol mematikan kamera, coding untuk tombol mode normal mengaktifkan kamera, kode HTML tombol noise cell untuk menampilkan efek real time pada layar aplikasi, dan tombol untuk noise paper. Nah, ini coding HTML-nya untuk menampilkan kamera secara real time pada noise paper, yaitu bintik-bintik hitam pada layar kamera. Dan ini kode HTML untuk cell and paper, kode HTML-nya untuk menampilkan kamera secara real time dengan menampilkan bintik putih dan bintik hitam pada layar kamera. Sini adalah coding upload gambar ya. Nah, sini tampilan coding dari mini preview atau kamera kecil di kiri di bawah tombol mode normal. Ada teks citra asli dan status kamera aktif. Nah, ini dia codingnya. Lalu sini ada string noise tag ya, untuk menampilkan value atau jumlah dari noise yang akan kita tampilkan, yaitu dimulai di angka 1 sampai 10 maksimumnya ya. Lalu sini adalah coding HTML untuk bacaan quick action. Nah, quick action ini ada coding HTML untuk tombol ambil foto. Ada coding HTML untuk filter atau proses median filtering, dan ada tombol untuk mendownload hasil dari citra hasil dari median filter, dan tombol reset, coding tombol reset untuk mereset semua aplikasi ke tampilan awal. Dan sinilah coding untuk menampilkan informasi ya, sekilas informasi tentang efek noise yang akan kita gunakan pada aplikasi. Kita lanjut ke worksheet, yaitu tampilan di layar tengah. Nah, ini coding untuk menampilkan grid view untuk citra hasil. Nah, ini previewnya citra hasil ya, tulisan atas pada layar citra asli. Nah, terdapat coding HTML untuk citra asli, untuk kolom citra asli di tengah-tengah, dan kolom untuk citra hasil. Nah, ini dia menampilkan layarnya ya. Oke, ini untuk tampilan coding HTML menampilkan histogram, kolom histogram untuk histogram, dan untuk menampilkan grafik pada histogram. Nah, ini untuk teks di bawah untuk menampilkan tulisan dan juga status kamera itu off atau on, atau sedang noise cell atau sedang noise paper, dan atau sedang noise cell and paper. Menampilkan status ya. Oke, ini sekilas tentang bahasa pemrograman, ini adalah sekilas tentang coding HTML-nya atau kerangka website yang kita buat. Lalu kita akan masuk ke fungsi untuk menjalankan coding CSS dan HTML ini agar dapat bekerja dengan optimal, yaitu kita menggunakan bahasa pemrograman. Ini baru namanya bahasa pemrograman
JavaScript ya untuk fungsi-fungsi menggerakkan tangan. Nah itu dia contohnya. Ini variabel yang saya buat, let upload, let kamera, original, ke apa kampas atau tampilan asli originalnya, dan setelah original kita akan menampilkan hasil dari citra hasilnya. Nah, ini dia. Ini untuk menampilkan histogram asli dan histogram hasil. Ini image view, image new untuk menampilkan citra asli, citra baru, noise mode, noise track dimulai angka 1 untuk palui jumlah noise yang akan tertampil pada kamera. Nah, ini ya. Ini variabelnya. Ini fungsi coding show capture BTN untuk menampilkan tombol ambil foto, dan ini adalah fungsi untuk hidden capture BTN saat kita berpindah ke kamera real time cell noise, paper noise, dan cell and paper noise, maka tombol ambil fotonya akan terhidden, tidak akan tampil. Ini fungsi status cam status ya, atau ibarat status dari kamera. Choice file ini coding untuk menampilkan untuk coding menampilkan direktorat dari file yang akan kita upload secara manual. Ini coding upload filenya atau upload gambarnya atau input gambarnya. Nah, ini fungsi untuk start kamera normal untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Ini codingnya di tombol mode normal. Ini start noise cell, ini untuk mengaktifkan kamera secara real time pada tombol noise cell. Ini coding untuk menampilkan start noise paper, untuk menampilkan noise paper, maka kita akan tekan tombol noise paper. Ini untuk menampilkan tombol atau menampilkan noise cell and paper saat kita menekan tombol noise cell and paper secara real time. Ini fungsi untuk start kamera atau memulai kamera. Oke, kamera aktif statusnya. Ini coding untuk fungsi stop kamera atau mematikan tombol matikan kamera. Ini fungsi untuk kamera loop atau kamera real time ya, berulang-ulang pada noise cell, noise paper, dan noise paper dan noise cell and paper. Maka kamera dapat berulang-ulang saat kita berpindah-pindah tombol. Ini apply noise ya, saya menggunakan 3 noise cell. Ini untuk mengambil data citra asli, untuk mengambil data nilai semua pixel. Ini ya probabilitasnya semua nilai dibagi 20. Ini untuk noise randomnya secara acak untuk cell. Ini noise randomnya secara acak untuk paper, dan ini noise cell untuk secara acak pada cell and paper noise. Oke. Ini fungsi untuk load image atau menampilkan kampas 350 pixel kali 350 pixel citra asli atau original histogram. Citra asli tampil dan histogram juga tampil pada saat kita mengupload foto pertama kali. Ini fungsi capture from kamera untuk original atau citra asli, mengambil foto kamera. Dan saat kita mengambil foto kamera, maka akan kita menekan tombol filter atau filter dengan apply median. Di sini adalah let data mendapatkan data kanvas 350. Let's image data mengambil keseluruhan data pixel dalam satu pixel citra. Let's copy new. Coding ini berguna untuk mengcopy data pixel yang asli saat diproses tidak terganggu atau tidak rusak. Ini untuk ukuran lebar dan tinggi dari sebuah kanvas 350 pixel kali 350. Ini fungsi untuk mengambil koordinat XY ya pada sebuah citra pixel citra 9 ukuran 5x5. Sini for let, ini fungsi for ya, fungsi perulangan. Kita akan mengambil titik citra ukuran 3x3 pada pixel tetangga. Ini kodenya. Ini for i sama dengan 0, i di bawah 3, dan i plus ini artinya kita mengambil nilai citra terdiri dari RGB, yaitu i sama dengan 0 yaitu warna merah, i sama dengan 1 yaitu warna hijau, i sama dengan 2 yaitu nilai warna biru. Maka di sini kita buat for i di bawah 3 dia. Let's neighbor, ini untuk mengambil pixel pada nilai tetangga ukuran 3x3. Neighbor itu tetangga ya.
Nah, ini noise neighbor untuk ukuran mediannya ini ya. Median setelah kita ngambilnya pixel tetangga, maka kita tetapkanlah ukuran koordinat XY-nya itu, nilai W-nya itu berada di 4. 4 plus I atau neighbornya ya, pada angka 4. 4 ke kiri, 4 ke kanan, maka nilai tengah itu dapat. Inilah ya codingnya pada median, nilai titik tengahnya. Di sini untuk apa ya? Untuk nilai alfa, tapi kita tidak gunakan solid 100%. Ini proses data, ini coding untuk menampilkan data bila mana data citra sudah diproses. Ini coding untuk menampilkan histogram citra bila mana histogram citra telah diproses. Oke, sedikit tentang median filter ya. Karena ini fungsi dari perhitungan manual yang kita buat dan perumusan yang kita buat tadi. Oke, lalu masuk ke download image. Ini saat kita menekan fungsinya codingnya untuk mendownload citra hasil dari median filter dengan format PNG ya. Nah, ini untuk fungsi mereset semua stop kamera, citra asli hilang kembali ke awal, citra hasil proses kembali ke awal, kameranya tidak tampil, ini untuk proses stop, backgroundnya warna hitam, kameranya poster semua mati ya, citra asli, citra hasil off, semua tulis kembali ke off. Nah, warnanya kembali ke tampilan awal warna pertama kali dibuka. Oke, semua histogramnya juga hilang. Nah, semua mereset ya, tombol reset semua aplikasi ke kembalian awal. Nah, ini untuk tampilan histogram untuk 2D ya, 2 dimensi. For untuk cat A itu histogram asli, dan cat B itu untuk histogram hasil. Nah, semua elemen dibuat dalam 2D, yaitu 2 dimensi. Oke teman-teman, ini sekilas tentang pengkodingannya dalam median filter. Nah, apply median, saat median diterapkan, inilah coding yang paling penting. Oke teman-teman, kita pindah ke tahap selanjutnya. Oke, setelah kita simpan, buat saja dalam satu file seperti ini. Oke, saya menggabungkan semua coding CSS, ini dia coding CSS, coding HTML, ini dia coding JavaScript dalam satu file saya gabungkan. Jadi tidak saya pisah-pisahkan, karena saya lebih suka kayak gini membuat sebuah aplikasi. Pakai aplikasi untuk pengolahan citra ya, satu file semua saya buat. Lalu kita aktifkan software XAMPP, Apache-nya saja kita start hingga tombolnya itu berubah jadi stop. Jadi kita nggak pakai database MySQL, enggak, karena kita main sistem proses secara instan ya. Oke, buka selanjutnya yaitu saya buka sini browsing Mozilla Firefox. Saya ketikkan pada situsnya localhost /median, enter. Nah, di sini terlihat tampilan dari aplikasi pengolahan citra dengan median filter. Ini dia logo atau ibaratnya logo ya, brandnya sih semua ya, logo brand ya, tampilan kiri atas untuk layar utama. Lalu sini dapat tombol pilih gambar. Kita akan memilih gambar secara manual ya. Oke, saya praktekkan. Oke, sini saya masukkan foto istri dan anak saya. Lalu untuk prosesnya, oke, ini tampil ya pada layar citra asli, tampil pada histogram asli juga tampil. Nah, ini dia histogramnya. Lalu untuk prosesnya saya tekan tombol filter di sini untuk proses median filter. Tekan. Oke, maka menghasilkan citra hasil. Citra hasilnya itu agak sedikit blur ya, atau ibaratnya pelembutannya sedikit lembut dari citra aslinya, dan warna kontrasnya juga semakin berkurang di citra hasil dari median filter. Juga tampil histogram citra hasilnya ya. Oke, sedikit perubahan ya dari bentuk grafiknya, sedikit berubah. Lalu ini adalah langkah pertama. Langkah kedua, kita aktifkan kamera dengan menekan mode normal, mengaktifkan kamera dan menekan tombol mode normal. Oke, tampil dia preview lokasi, mencari lokasi kamera kita. Oh maaf, belum tampil karena saya masih mengaktifkan kamera dari rekam layar saya matikan dulu. Oke, saya matikan dulu. Oke, kita refresh sekali lagi. Saya tekan tombol normal. Oke, sudah aktif ya, kamera saya sudah aktif. Saya tekan tombol allow. Oke, sini sudah tampil tombol allow.
Sini tampilan atau mini view-nya, mini review untuk kamera kamera kecil sebelah kiri. Oke. Lalu langkah sini tidak saya kasih noise dulu, tidak saya buat dulu langkah noise-nya, karena sini hanya untuk menampilkan atau mengambil foto dari citra hasil dari webcam ya. Lalu tekan tombol ambil foto. Oke. Nah, mini mini preview saya masih bisa bergerak, tapi citra hasil sudah tampil, citra yang saya ambil fotonya atau saya jepret atau tag picture-nya ya. Lalu saya tekan tombol filter dari median filtering, filter. Oke, tampil dia perubahan dari citra asli dari tangkapan kamera webcam dan citra hasil dari median filter, dan nampak juga histogram aslinya dan histogram dari citra hasilnya. Sudah terlihat perbedaan ya grafiknya. Berarti citra ini setelah diproses. Lalu kita akan aktifkan noise cell-nya, tombol noise cell untuk mengaktifkan kamera secara real time. Oke, tampil sini terdapat noise secara real time ya. Bintik-bintik putih pada layar kamera. Oke, ini dia noise string itu value-nya atau ukurannya 1 ya. Saya bisa tambahkan juga jumlahnya makin banyak. Jika saya tambah semakin banyak, maka noise-nya akan semakin menutupi kamera saya. Maka saya buat dulu sini noise strike-nya itu jumlahnya 1. Lalu saya tekan tombol filter. Nah, ini tombol ambil fotonya sudah saya hidden ya. Jadi terhidden otomatis saat saya menekan tombol cell ya secara real time. Lalu saya tekan tombol filter median. Nah, histogramnya pun sudah real time ya. Oke, tekan tombol. Oke, tampil ya citra aslinya. Hasilnya ini masih terdapat noise cell-nya, bintik-bintik putih pada tepi kamera ya, dapat juga pada tengahnya juga. Tapi hasilnya memuaskan ya, memuaskan karena bisa mengatasi noise cell ya. Pengujiannya berhasil. Kalau saya buat sini 2, lalu saya tekan lagi filter mediannya. Oke, berarti untuk noise dengan jumlah yang sangat banyak, masih terdapat bercak-bercak putih pada layar kamera saya atau layar hasilnya ya, citra hasilnya. Oke, sekarang kita berpindah ke noise paper. Noise paper ini menampilkan bintik-bintik hitam pada layar kamera. Ini jumlahnya noise strength ini 1, 2, saya buat 1 dulu, saya tampil. Saya buka dulu. Saya buat 1. Oke, saya ubah angka 1. Maka dia bintik-bintik hitamnya tidak terlalu banyak ya, stabil 1. Lalu saya tekan tombol filter sini, filter median. Oke, hasilnya pun sangat lumayan yang memuaskan. Bintik-bintik hitam yang terdapat pada layar awal ini citra asli sekarang dapat diperbaiki atau difilter melalui filter median dengan sangat baik. Oke, ini noise juga dapat diterapkan. Semakin besar noise-nya, maka saya rasa filter median ini akan sangat sulit mengatasinya, karena di posisi 2 aja dia saat difilter terdapat bintik-bintik hitam pada gambar atau citra hasilnya. Saya ubah ke 1 lagi. Oke, pengujiannya untuk noise paper berhasil. Sekarang kita coba noise cell and paper secara real time. Untuk grafik histogramnya dia apa ya, teman-teman lihat ya, dia secara real time ya, bisa berubah tergantung dengan kuatnya kontras dan kecerahan dari sebuah gambar. Oke, untuk cell and papernya saya buat di angka 1 dulu aja. Bisa nggak dia mengatasi dari noise cell and paper? Oke, dengan sangat baik median filter dapat mengatasi noise cell and paper. Oke teman-teman, inilah sekilas tentang aplikasi ini. Oh iya, lupa saya. Setelah kita filter dengan median filter, hasilnya sangat memuaskan walaupun terdapat bintik-bintik putih dan hitam di tepinya saja. Oke, kita dapat menekan tombol download untuk mendownload hasil dari setiap filter median ini. Dengan tekan tombol download, maka otomatis citra akan terdownload seperti ini. Kita buka. Oke, citranya sudah terbuat ya, hasilnya seperti ini
lumayan lah untuk mengatasi noise, tidak terlalu ngeblur kali ya. Seperti saya yang buat semalam itu filter smoothing, dia bisa mengatasi noise Gaussian, tapi citra kita sangat blur dibuatnya ya, hampir tidak bisa kita lihat dengan jelas hasilnya. Lalu fungsi tombol matikan kamera ini, saat kita mematikan maka semua fungsi kamera semua akan berhenti. Oke, semua berhenti ya, bahkan mini preview saya pun berhenti ya, histogramnya berhenti, semua berhenti, layar semua berhenti. Nah, ini fungsi untuk tombol matikan. Lalu tombol reset ini fungsinya untuk mengembalikan ke semua ke posisi awal. Oke, kita aktif kembali, kamera aktif terusnya. Lalu saya buat dulu udah keren, seal and paper. Oke teman-teman, inilah aplikasi yang saya buat dengan desain yang menarik. Ya nggak menarik mungkin lah, tapi lumayan lah, desain yang lumayan dengan tombol noise secara real time, ada noise cell real time, noise paper real time, noise cell and paper secara real time, dan nampak noise-nya. Jadi saya nggak hanya menggunakan input citra, input nggak, kameranya masih online. Untuk juga kita, pengulangan citranya bukan hal yang baru ya, saya kuliah 2008, setahun 2008 sudah ada di semester 5 atau 4 itu udah pengulangan citra udah ada ya. Jadi saya rasa ini bukan mata kuliah yang baru, tapi saya hanya membuat sebuah terobosan aplikasi yang dapat digunakan secara real time dan menampilkan noise atau reduksi noise secara real time ya, biar kita juga nggak ketinggalan zaman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu aplikasi yang saya buat. Jangan lupa subscribe dan like semua video di YouTube saya. Teman-teman nanti di akhir video atau nanti bisa berkunjung ke channel saya, bisa mendownload contoh perhitungan manual dan coding program dari pengolahan citra atau image processing median filter ini di link yang saya kasih. Oke teman-teman, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.